sahabat Bina Mandiri, video ini berisi tentang rangkaian perjalanan Bina Mandiri di Slovakia. Mulai mengunjungi sahabat Bina Mandiri yang bekerja di Slovakia, hingga Wisma Duta Indonesia yang berada di kawasan Kota Tua, Slovakia, untuk berjumpa langsung dengan Duta Besar Republik Indonesia. Tonton terus video ini tanpa di-skip dan pastikan sahabat Bina Mandiri untuk subscribe, like, comment, and share untuk mendapatkan info seputar seminar dan peluang kerja di luar negeri. Halo Slovakia, jumpa lagi dalam perjalanan Bina Mandiri keliling Eropa. Kali ini kami sudah berada di negeri Sokoli, Slovakia. Yuk ikuti kami mengunjungi sahabat Bina Mandiri yang bekerja di Slovakia. Nah, tujuan pertama kali ini adalah Hotel Garni, tempat akomodasi bagi sahabat Bina Mandiri yang bekerja di pabrik mobil Adient. Selamat sore sahabat Bina Mandiri, berjumpa lagi dengan saya, Fauzi. Dan sekarang kita berada di akomodasi yang telah disediakan oleh perusahaan Adient di Slovakia yang bernama Hotel Garni. Penasaran seperti apa isi dalamnya? Ikuti terus jalan kami. Let's go. Berlokasi di Považská Bystrica, tempat akomodasi bagi sahabat Bina Mandiri yang bekerja di pabrik jok mobil Adient. Yuk kita sapa mereka. Selamat pagi sahabat Bina Mandiri. Alhamdulillah hari ini kita sudah nyampe di Slovakia, di Bratislava, menuju ke Považská untuk bisa ketemu dengan sahabat Bina Mandiri semua. Kita ngobrol-ngobrol ya sama mereka. Mereka ada yang baru 2 bulan di sini, yang paling lama berapa bulan di sini? Hampir 5 bulan. 5 bulan insya Allah. Jadi coba kita ngobrol-ngobrol dengan mereka, suka dukanya apa, agar sahabat Bina Mandiri yang mungkin masih penasaran dengan Slovakia atau penasaran mungkin seperti apa sih peluang yang ada di sini, nanti kita cari tahu dari mereka. Yuk. Oke, halo Mas semuanya, apa kabar semuanya? Sehat ya semuanya ya, sudah mulai musim dingin, tetap jaga kesehatan ya, biar tetap fit ya. Mas, aku boleh tahu nggak cerita-cerita dong, apa sih yang enak di sini menurut kamu? Kamu bekerja di Adient ini, menurut kamu yang enak, nyaman, itu yang seperti apa? Kalau untuk dari saya pribadi, kalau untuk enaknya itu karena Adient itu perusahaannya itu adalah perusahaan yang terstruktur dari segi manajemennya, terus dari segi itunya juga emang bagus sih Bu ya, dari segi manajemen, dan dalam artian itu perusahaan yang Amerika yang buka cabang di manapun. Yeah. Cuman ya kalau misalkan ada suka dan duka gitu kan. Kalau untuk kerjaan gimana kitanya Bu ya? Gimana bawaan kitanya? Awal-awal pasti terasa berat pasti Bu. Enggak cuma orang-orang, enggak cuma saya, mungkin orang lain pun sama merasakan. Terutama ya banyaklah keluhan-keluhan, kok gini, kok gitu. Tapi makin kesini saya juga makin paham itu. Oh bagaimana? Oh gini nih kerjanya. Oh gini nih tips dan triknya supaya cepet. Oh gini nih supaya kerja itu hasilnya bagus hasilnya, dan nggak membuat kita istilahnya dikasih tahu oleh supervisor kita bahwa ada kesalahan atau apapun gitu. Kalau untuk rekan-rekannya alhamdulillah Adient itu emang bagus, emang
top lah menurut saya ya. Dari segi rekan di bagian saya terutama itu emang apa sih namanya Bu, lebih ke disiplin gitu kan. Diajarin sampai bisa, nggak apa-apa kamu cepet, oke kamu punya cepet, tapi kamu harus bisa hasil kamu kurang rapi. Saya setiap hari itu dapat bukan teguran, gimana ya, dikasih tahu, lebih ke dikasih tahu kamu kesalahannya ini, minggu berikutnya kamu kesalahannya ini. Tapi makin kesini saya sekarang makin nggak pernah ada omongan-omongan lagi gitu aja sih Bu. Kurang lebih sih ya so far jauh ini untuk teman kerjanya juga lumayan bagus sih, ngajarin kalau yang nggak bisa gimana triknya yang bener dan biar nggak dapat komplainan dari Kia. Terus kalau komunikasi ya kebetulan teman kerja rata-rata semua bisa bahasa Inggris. Udah sih itu aja. Ya. Oh ya. Kita ada sistem personal bonus yang dimana itu performance dari kita bekerja. Kalau misalkan kita menurut atasan kerjanya bagus, kita akan mendapatkan bonus dari 1 sampai 20%. Nah kalau kita misalkan menurut atasan itu kita kerjanya bagus, kita bisa dapat 10, 15, 13. Kalau kita under, kalau kita misalkan performa kamu belum bagus, wajar karena orang baru juga gitu kan. Ya antara dapat 1 atau sampai 10 gitu kan, gitu sih Bu. Tapi kalau misalkan kitanya nggak banyak ini gitu ya Bu, nggak banyak lawan, kita nurut-nurut aja, insya Allah sih atasan pun pasti baik lah ke kita gitu. Terus soal kebutuhan hidup sekarang, maksudnya kan kalian apa masak sendiri atau kalian bagaimana gitu, seperti apa? Kalau untuk kebutuhan hidup, bagaimana kita cara mengatur uangnya tersebut? Nah kalau untuk Slovakia sendiri disebut mahal seperti negara-negara Eropa Barat, tidak. Disebut murah seperti negara Eropa yang terlalu timur, itu enggak juga. Jadi middle lah Bu. Kalau pengeluaran 100 euro itu termasuk saya, karena saya 100 euro itu banyak makan di luar gitu ya. 100 euro itu udah boros ya? Udah boros banget Bu. Iya. Kalau saya hitung-hitung Sudah banyak. Boros ya, sebulan 100 euro itu udah boros ya? Iya Bu. Oke. Kalau saya hitung-hitung itu saya anggarin dari termasuk kebutuhan makan sama kebutuhan utilitas gitu Bu ya. Itu sampailah 75 euro gitu. Oke. Betul. 75. Kalau mas-masnya sama kurang lebih. Kalau kita sistemnya kamar kita patungan, patungan jadi malah lebih irit jadinya. Kalau patungan tiap orang itu 50, itu insya Allah sudah cukup. Masya, satu bulan tuh ya? Tapi di luar jajan pribadi. Ya. Kayak kebutuhan kayak makan beras, telur, daging, sama sayur. Kalau Sama barang-barang di total itu, sama itu misalnya. Kalau di total sama itu, kurang lebih sebulan habis berapa? satu orang 50 cukup. Cukup itu? Cuma kalau beli barang pribadi kayak beli sabun, Oh, kan itu pribadi, sendiri ya. beli. Maksudnya jadi kalian ini kayak misalnya beras, daging, telur turunan gitu, Ya. bareng-bareng. Oh, oke. Barang pokok. Terus sekarang masak-masak bareng Ya. gitu. Gantian yang masak atau gimana gitu? Yes, pokoknya yang nggak capek masak. Oh, alah, tuh dimakan bareng-bareng. Oh, keren. 50 euro guys, per bulan guys gitu. Per bulan kan? Iya, per Bener orang per kan? bulan 50. Per bulan. Oke, Jadi kita kan uturannya 200 hitungannya. Iya. Beras di sini juga nggak mahal ya? Standar sih. Standar. Kurang lebih 17.000. 17.000 ya? Hampir kurang lebih sama kayak di Indonesia berarti ya? Oh iya. Oh oke. Oke, berarti kalian masih bisa menikmati beras ya, makan nasi goreng telur, bikin nasi goreng gitu, masih bisa ya. Sekarang ada nggak Mas yang paling lama nih? Ada saran atau kesan dan pesan nggak untuk sahabat Bina Mandiri yang pengen datang ke sini? Karena kebetulan sahabat Bina Mandiri
Adien saat ini juga lagi sedang membutuhkan beberapa karyawan lagi. Nanti mungkin dari apa yang disampaikan mereka, sahabat Bina Mandiri bisa mempertimbangkan itu ya. Oke, kira-kira saran, kesan, dan pesan untuk sahabat Bina Mandiri apa kalau misalnya pengen ke Slovakia? Untuk pesan dari saya yang ingin ke Slovakia, untuk para kandidat yang ingin ke Slovakia lebih tepatnya, pesan dari saya sih jangan mudah menyerah. Intinya ikuti aja dulu prosesnya, pasti terbang. Begitupun apa yang dialami oleh saya, apalagi waktu itu saya pas sebelum COVID terbang ya? itu lagi gencar-gencarnya COVID Omikron itu, Bu. Ya, betul. Tapi saya nggak nyerah, kayak gitu aja. Wah, pasti Allah pun atau Tuhan pun bakal ngasih jalan kalau memang ini jalannya. Kalau untuk kesannya, saya bekerja kesan di sini itu ya disebut enak, nyaman lah, Bu. Bagi saya nyaman nih, Bu. Kenapa? Dari sini saya banyak teman nih, Bu ya. Banyak teman dimanapun, entah itu di tempat pekerjaan, di tempat akomodasi seperti ini, atau dimanapun saya mendapatkan teman. Dan itu mereka bukan cuma hanya sekedar teman, tapi ya bisa membantu nantinya. Karena orang Slovakia di sini itu kebanyakan ramah-ramah. Kebanyakan ramah. Oke. Asalkan kitanya juga harus ramah. Gitu ya. Gitu sih, Bu. Oke ya. Oh iya, perlu diketahui ya. Jadi sahabat Bina Mandiri, mereka itu oleh perusahaannya ditinggalkan di hotel. Jadi mereka akomodasinya mereka tinggal di hotel ya. Jadi sekamar berempat ya. Sekamar berempat gitu ya. Apa sih buat kalian proses di Bina Mandiri ini, pesan untuk sahabat Bina Mandiri yang lain yang mungkin pengen ke Slovakia, itu seperti apa, dia harus gimana, mereka seperti apa, harus be patient atau ya apa, atau gimana gitu? Ada nggak pesannya buat yang mau datang gitu? Pesannya dari sepengalaman saya itu, kita harus prepare bahwa paspor itu harus berlaku lebih dari 2 tahun, dan dalam paspor tersebut nggak boleh ada capnya ya, maksudnya nggak boleh ada cap dari negara luar gitu. Lalu kita pun harus mempersiapkan SKCK. Nanti bakal dibantu sama pihak Bina Mandiri. Kalian hanya persiapkan mental saja, persiapkan juga doa, apalagi doa dari orang tua, itu yang paling mujara banget. Karena kalau nggak gitu saya nggak akan ada di sini. Mas, kalau menurut bagaimana proses awal kamu kemarin ke Bina Mandiri itu seperti apa? Karena kalian waktu itu kan di awal-awal COVID ya, di awal COVID yang ternyata di sini harusnya kamu sudah berangkat, tapi di sini lagi libur, lagi di stop perusahaannya apa dan segala macam gitu kan, naik turun kan waktu itu, dibuka enggak, dan kalian waktu itu pakai resident permit ya waktu itu, pakai resident permit, jadi mungkin pakai national visa. National visa. Cuman dia aja yang pakai resident permit ya, oke. Iya betul. Karena kan waktu itu emang agak, karena apa sih Bu namanya, pandemi COVID juga gitu ya. Lalu Bina Mandiri menyarankan untuk kita menggunakan national visa nih. Bagaimana nih kalau national visa? Akhirnya kita menyetujui yang awalnya pada saat kesepakatan awal itu kita harus menunggu untuk sampai resident permit kita itu selesai. Tapi alhamdulillah begitu saya nyampe di sini hanya waktu 1 minggu saya menunggu, lalu saya kerja, dan pada saat kerja itu juga dalam waktu sebulan kurang lah 28 atau 27 hari residen permit saya sudah rilis, betul, sudah keluar dan berlaku 2 tahun gitu. Oke, gitu ya. Oke, mungkin itu obrolan kita dengan sahabat Bina Mandiri yang ada di audience ya. Jadi kita tunggu kedatangan sahabat Bina Mandiri yang lain, biar nanti rame-rame di sini, biar makin rame, biar makin asik ya, teman-temannya banyak ya. Oke, terima kasih banyak semuanya ya. Tetap semangat sekali lagi, tetap semangat apapun itu ya, sekali lagi. Terima kasih sekali lagi sahabat Bina Mandiri.
Sampai ketemu besok. Kita besok masih akan berkunjung di Sahabat Bina Mandiri yang lain. Tapi di mana tempatnya? Kita tunggu besok. Terima kasih banyak. Bye-bye. Selamat pagi. Demikian bincang kami bersama sahabat Bina Mandiri yang bekerja di pabrik jok mobil Slovakia Adient. Nah, tujuan kita berikutnya adalah Kota Senek, tempat akomodasi bagi sahabat Bina Mandiri yang bekerja di pabrik Lear Slovakia. Yuk kita sapa mereka. Selamat siang sahabat Bina Mandiri. Hari kedua di Slovakia dan kita berencana untuk mengunjungi akomodasi sahabat Bina Mandiri yang bekerja di Lear Car Seat Slovakia. Penasaran seperti apa? Maka ikuti terus perjalanan kami di Bina Mandiri Goes to Europe. Akomodasi yang sangat bagus dari luarnya. Kemudian mungkin kita akan bertemu beberapa sahabat Bina Mandiri dan kemudian menanyakan bagaimana sih fasilitas yang didapat, kemudian apakah ada biayanya yang harus dikeluarkan atau memang ini sudah ditanggung oleh perusahaan Lear itu sendiri. Maka ikuti terus. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bina Mandiri dimanapun kalian berada, alhamdulillah kami berserta rombongan hari ini bertemu dengan sahabat Bina Mandiri yang sudah ada di Slovakia, yang sudah bekerja di Lear. Kita ngobrol-ngobrol sejenak dengan mereka agar bisa menggali informasi apapun yang ada di sini. Jadi siapapun yang kemungkinan memiliki minat untuk bisa bekerja ke Slovakia, paling tidak ini bisa menjadi masukan ataupun informasi untuk kalian semua sahabat Bina Mandiri. Kita ngobrol-ngobrol dengan mereka ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas waktunya, menyempatkan waktu untuk bisa bertemu dengan kita, menyempatkan waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan kami. Terima kasih. Oke, Mas Anas yang paling lama ya. Oke, Mas Anas di sini berapa lama Mas Anas? Hampir 4 bulan, Bu. Diketin Mas. Hampir 4 bulan. Kamu termasuk yang pertama sama si juri ya? Iya, yang pertama. Oh, sama juri ya? Iya. Oke, udah bisa bahasa Slovak dong? Aku bisanya cuma dobre doang. sedikit sekali. Oh, gitu ya, sedikit ya. Memang harus belajar bahasa Slovak ya kalau di sini ya. Terus gimana? Udah bisa adaptasi dengan lingkungan di sini? Alhamdulillah lingkungannya juga nggak jauh beda sama di Indonesia, cuman cuaca pas musim dingin aja yang berbeda. Sulit ya. Yang nggak berbeda tuh maksudnya apa? Yang nggak berbeda kalau pas musim panas. Kemarin kan kita awal-awal tiba di sini kan, kalau saya sendiri kan pas musim panas itu, jadinya suasananya pun nggak jauh beda sama di Indonesia. Gitu ya. Terus kalau biaya hidup gimana Mas? Biaya hidup biasanya termasuk untuk Eropa murah. Saya bilang untuk Eropa di sini lumayan murah biaya hidup. Belanja kita di sini paling kurang lebih 1 bulan itu 100 euro cukup. Apa sih yang membuat kamu jadi betah di sini, yang membuat kamu jadi survive di sini, yang membuat kamu bisa sampai 4 bulan? Saya yakin segala sesuatu pekerjaan itu tidak ada yang ringan ya. Kalau kita mau bekerja tidak, tapi semuanya tergantung sama pribadi masing-masing bagaimana kita menilai atau menanggapi pekerjaan itu sebagai apa gitu. Kalau kamu misalnya, menurut kamu apa yang membuat kamu akhirnya bisa sampai 4 bulan, atau karena memang kamu nyaman di sini, atau memang kamu betah di sini, atau seperti apa gitu? Kalau untuk masalah pekerjaan sih relatif ya, ada yang, tapi kalau sendiri saya betah karena saya kan 4 bulan, nggak ada kendala dan pun saya menikmati pekerjaan ini. Dan tapi mungkin teman-teman yang lain berpendapat berbeda, aku juga kurang tahu. Tiap orang punya pandangan sendiri-sendiri. Beda-beda. Saya bertahan sampai 4 bulan berarti
saya termasuk betah. Oke, kalau soal gaji ya, tadi kita sempat ngobrol sedikit sih. Kalau soal gaji, tadi kalau di bulan pertama kamu dapat berapa? Bulan pertama 480, cuman pada waktu itu ada liburan musim panas. Oh oke, karena ada liburannya Iya, ada ya, liburan oke. musim panas. Kita dapat gaji cuma 70%. Karena memang libur ya. Libur kita digaji cuma 70%. Libur tapi kamu digaji, tapi tetap digaji tapi 70%. 70%. Oke. Terus di bulan kedua? Di bulan kedua full plus lembur 3 atau 4 jam kurang lebih ya. Itu 607 bulan mungkin ya, lupa. Pokoknya 600 sekian, 670-an mungkin. Oh gitu ya. Dan lain-lain gitu ya. Karena kemarin kita ke Adien pun anak-anak juga fine-fine aja, baik-baik saja, nggak ada keluhan sama sekali. Tentang agen mereka juga nggak ada keluhan, gajinya segala macam juga nggak ada keluhan. Cuman keluhannya mungkin karena kerjanya, aduh Bu kerjanya berat ya. Mungkin karena belum biasa saya bilang gitu. Karena mereka yang ngeluh itu baru 2 bulan. Jadi saya bilang mungkin belum biasa. Tapi kalau yang sudah lama-lama mereka bilang so far nggak apa-apa kok Bu, kita udah adaptasi dan segala macam, itu yang sudah sekitar 6 bulanan. Oke, apapun itu sahabat Bina Mandiri, teman-teman semuanya juga harus tetap semangat ya. Intinya adalah semangat dan semangat dan semangat. Bagaimanapun kalian sudah ada di sini, jadi harus selalu semangat ya. Mungkin itu dari kita. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi selain hanya bisa memberikan semangat kepada teman-teman semuanya ya, karena segala sesuatu teman-teman semuanya yang ada di sini ya. Oke, sorry, ini ada ladies sendiri, cewek sendiri. Kamu udah kerja? Udah mulai kerja? Oh sudah. Udah bisa mulai beradaptasi belum? Alhamdulillah sudah. Oh sudah ya. Oke, sip. Struggle harus. Kalau cewek kerjanya sama nggak sih sama? Oh beda ya. Sama itu ngecat. Oh gitu ya. Hah? Nggak boleh ngiri, nggak boleh ngiri. Oke. Hah? Tapi sebetulnya itu diajarin semua Bu. Oh diajarin. Walaupun apa namanya ngecek, tapi juga nggak asal-asal Ngecek. ngecek juga. Kadang itu ya dari pekerjaan itu yang pertama kali itu ya, kadang itu ceknya ada yang nggak dipasang kabelnya, itu juga ada. Oh gitu, jadi kamu Yang harus masing harusnya lagi. di klip itu Juga nggak. di klip, yang harusnya yang di kabel itu ada cetekan kayak harus Stop ditutup. kontaknya, Iya, stop kontaknya itu nggak dipasang juga. Oh, ada. gitu. Kadang nggak dirapetin juga ada. Oh jadi kamu yang benerin lagi gitu? Iya, Oh. ada seperti itu. Oh, I Banyak see. itu terjadi sering gitu. Oh, gitu. Dan itu sebenarnya ngeceknya juga nggak cuma di situ saja, juga diajarin yang lain juga. Oh oke, Gitu. oke Iya. sip. Ya, Terus kamu boleh pakai hijab gitu kerjanya? Enggak. Oh nggak boleh. Cuma pulang sama berangkat aja. Oh pakai hijab. Iya. Ntar kalau di situ kamu lepas gitu. Takutnya nanti kecantol Oke, atau gimana. kan boleh pakai yang cuman untuk kepala doang sorban itu. itu. Ah Nggak betul. punya. Oh. Iya makanya ya udah Bu, cepat gitu. Oh alah, gitu. Diikat gitu bisa ya? Nggak bisa ya? Bisa. Diikat ke belakang gitu. Masa rambutnya nggak kelihatan. Ya udah wis. Whatever apapun itu, alhamdulillah kalau sudah mulai betah dan adaptasi ya. Good luck ya. Baik, demikian sahabat Bina Mandiri semuanya. Terima kasih banyak. Ya, sekali lagi tetap semangat dan semangat terus ya. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bina Mandiri. Tetap semangat, tetap jaya. Sekarang kita bersama salah satu kandidat Bina Mandiri yang akan bekerja di Slovakia, Mas Joy. Halo Mas Joy. Selamat pagi. Dingin sekali di sini ya. Bisa beritahu teman-teman sahabat Bina Mandiri? Saya Joy, saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Usia saya 33 tahun dan hari ini kita tiba bersama tim dan teman-teman kandidat lainnya untuk bekerja di perusahaan Lear Car Seat yang berada di Slovakia. Oke, mantap sekali. Mas Joy, saya akan memberikan beberapa pertanyaan mungkin ya. Saya agak penasaran. Mas Joy ini tahu Bina Mandiri dari mana sih? Oh, saya pribadi sih tahu Bina Mandiri itu dari temannya sahabat saya. Mungkin bisa bilang keluarga ya, masih dengan sahabat saya ya.
yang sudah bekerja di Dubai ya kalau nggak salah. Oke. Karena dengan seperti itu, beliau merekomendasikan, akhirnya saya coba tanya informasi seakurat mungkin, dan inilah faktanya. Oh, oke. Jadilah seperti ini. Oke. Mas Joy, kenapa memilih negara Slovakia? Slovakia, saya penasaran nih, soalnya negara-negara gede lainnya, Jerman, Prancis, Spanyol, itu kan sudah sangat-sangat familiar di telinga ya sistem kerjanya. Cekoslovakia, Slovakia khususnya ini kan bisa dibilang unik ya. Oke. Banyak hal-hal spesial yang kita nggak tahu, contohnya seperti bandaranya apa sih kan gitu kan. Kalau Prancis punya Menara Eiffel, Italia punya Menara Pisa dan Gedung Gladiator ya. Kalau Slovakia apa sih kan gitu kan. Oke, landmarknya mungkin ya. Landmarknya ya. Oke. Dan lagi Mas Joy, kemudian apakah ada pesan untuk sahabat-sahabat Bina Mandiri mungkin yang ingin berangkat ke Slovakia tapi masih ragu, aduh bener nggak nih ya Bina Mandiri, aduh gimana ya mau berangkat ke Slovakia itu gimana sih caranya, bisa mungkin tahu? Ya, pesan-pesan saya untuk sahabat-sahabat yang coba berkomunikasi, mencoba untuk melalui Bina Mandiri, tetap semangat, yang jelas Bina Mandiri bertanggung jawab dan akurat. Tetapkan langkah, pastikan hati, menggapai masa depan lebih maju lagi, lebih kreatif lagi, lebih mantap lagi bersama Bina Mandiri ya. Itu aja saran-saran saya. Oke, terima kasih Mas Joy. Tetapkan langkah, tetapkan hati untuk masa depannya lebih maju. Seperti jargon Bina Mandiri, be smart worker for better future. Terima kasih. Terima kasih. Mas Joy. Bina Mandiri, be smart worker for better future. Yeah! Demikian obrolan bersama sahabat Bina Mandiri yang bekerja di pabrik Lear, Slovakia. Bagi Anda yang memiliki cita-cita untuk bekerja di Slovakia, peluang masih terbuka lebar bagi sahabat Bina Mandiri. Masih dalam rangkaian perjalanan Bina Mandiri di Slovakia, tujuan Bina Mandiri berikutnya adalah ke Wisma Duta Indonesia yang berlokasi di Kota Tua. Yuk ikuti perjalanan kami. Disambut hangat oleh Bapak Stefan Jami selaku Sekretaris Kedua Kedubes RI Slovakia, tim Bina Mandiri sampai di Wisma Duta Indonesia yang berlokasi di kawasan Brianska, Kota Bratislava, Slovakia. Dan pada kesempatan kali ini, kami berjumpa langsung dengan Bapak Pribadi Sutiono, Duta Besar LBBP Republik Indonesia untuk Slovakia. Yuk ikuti bincang santai kami. Demikian rangkaian hari kedua perjalanan Bina Mandiri di Slovakia. Kunjungi situs dan media sosial Bina Mandiri untuk mendapatkan info seputar event seminar, rekrutmen, dan peluang kerja di luar negeri. Semoga tayangan ini mampu menjadi inspirasi dan motivasi bagi sahabat Bina Mandiri yang memiliki mimpi untuk bekerja di luar negeri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Be a smart worker for a better future.